Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terus mengikuti channel ini. Selanjutnya bab yang ke-28 dari pembacaan atau belajar kita bersama-sama ilmu akhlak, yaitu kitab Taisirul Khalaq. Bab yang ke-28 berjudul Al-Kibru, sombong. Jadi sombong itu bahasa Arabnya adalah kibru. Al-Kibru, kiber, sombong. Ya, ini penyebab iblis dikeluarkan dari surga itu ya adalah sifat kibru, sombong, karena kesombongannya bisa membuat dirinya keluar dari surga. Kibru huwasti'dhamun nafsi, ya pada hakikatnya adalah kehendak Allah, tapi penyebabnya adalah sifat kibru. Huwasti'dhamun nafsi wa ru'yatu qadriha fauqa qadril ghair. Kibru, sombong, itu adalah sifat menganggap diri ini lebih baik daripada orang lain. Ya, sifat tersebut menganggap diri kita itu lebih baik dari yang lain dan menganggap orang lain itu pangkatnya lebih buruk dibanding kita. Itu namanya kibru. Kalau merasa lebih baik saja, itu namanya ujub. Saya memiliki kemampuan ya lebih baik dari dirinya, tapi dia tidak menganggap orang lain itu lebih buruk darinya. Itu namanya ujub. Kalau kibru itu double, jadi dia merasa lebih baik dan menganggap orang lain itu lebih buruk. Jadi perasaan atau sifat seperti itulah yang namanya kibru. Itu sama-sama berdosa. Ya, kibru juga dosa, sombong itu juga dosa, ujub atau menganggap diri lebih baik saja itu juga dosa. Tapi yang lebih berat dosanya adalah kibru. Karena apa? Dia disertai meremehkan orang lain. Kalau ujub dia merasa lebih baik sendiri, itu juga sama-sama sifat buruk, tapi yang lebih berat dosanya adalah kibru. Al-kibru wa mafasiduhu katsiratun. Jadi kerusakan yang ditimbulkan dari kesombongan itu banyak sekali. Banyak sekali, enggak hanya satu dua, banyak sekali. Minha antara lain adalah annahu yu'dil ghair. Sesungguhnya kesombongan seseorang itu bisa menyakiti orang lain. Sudah jelas, emang keren sombong di depan orang lain, padahal itu sebenarnya enggak keren sama sekali. Orang sombong itu cenderung dibenci kan, atau menyakiti orang lain dengan kesombongannya, kekayaannya, ketampanannya, atau kecantikannya, atau pangkatnya, menyombongkan pokoknya, ataupun merasa lebih bersih, merasa lebih amalnya lebih banyak, itu pun bisa disebut sombong. Ketika semisal saya sering sholat, sering berpuasa, terus melihat orang lain itu yang jarang sholat ataupun jarang berpuasa, wah saya lebih baik daripada dirinya, ya seperti itu tuh sudah termasuk sombong. Bahkan kalau tidak, karena kita tidak tahu apa yang nanti Allah lakukan terhadap kita semua. Jadi sebisa mungkin hilangkanlah sifat sombong dari diri kita sendiri, karena itu bisa menghancurkan diri kita. Semisal ya seperti itu, kita sering sholat dan melihat orang yang tidak sholat, akhirnya perasaan merasa lebih baik itu timbul. Itu sudah termasuk sifat sombong, menyombongkan amal, menyombongkan harta, menyombongkan ketampanan, atau menyombongkan kemampuan. Banyak sekali. Wa yaqta'u hibalal mawaddah. Yang kedua adalah memutus hubungan yang sudah diibaratkan seperti halnya tali yang sangat kuat. Kita mempunyai teman, kita sombong di depan dia, kita lebih hebat dari dia sampai dia merasa hatinya tersakiti. Nah, itu bisa memutus
tali ikatan di antara dua orang. Bahaya itu sombong. Wa yufarriqul qulub, dan memisahkan hati-hati di antara dua orang. Udah jelas, salah satunya sombong, respect, simpati, empati antara mereka itu akan hilang. Enggak bertambah empati ataupun simpati, tapi malah hilang karena kesombongan seseorang. Sombong merasa diri lebih baik. Jadi ini kan ilmu hati ya. Jadi ya perasaan seperti itu loh dihilangi. Merasa lebih baik dari yang lain, disertai kita menganggap orang lain itu lebih rendah dari kita. Entah itu dari segi harta, ketampanan, kecantikan, ataupun amal baik semisal. Banyak sekali. Wa yahmilun nasa ala bughdhi sahibih. Dan kesombongan itu bisa membuat orang lain membenci kita. Enggak malah respect, mendukung, tapi malah membenci. Kita mempunyai dagangan laris, menghina dagangan temannya yang kurang laris, ya. Bukannya kita mendapatkan respect, tapi itu malah blunder bagi sikap kita sendiri. Kalau Allah menghendaki daganganmu bangkrut, baru tahu rasa karena kamu melakukan kesombongan. Jadi hindarilah kesombongan, karena kesombongan itu ya penyebab iblis keluar dari surga, kan sombong itu ya. Wattifaquhum ala adah, dan bisa membuat orang-orang sepakat untuk menjauhi kita. Wah, orangnya itu sombong. Meskipun orang kamu punya pangkat, tampan, cantik, ataupun beramal soleh, ketika perilakumu itu menunjukkan kesombongan, orang lain akan menjauhimu, bahkan bisa saja malah menyakiti kamu. Entah itu dengan mengata-ngatai, atau bahkan sampai fisik untuk menghentikan kesombongan kamu, itu bisa saja. Jadi untuk membuat seseorang itu mendapatkan respek orang lain, pakailah sifat tawadhu atau rendah hati saja. Walaupun kita terlihat mata ya, misalnya lebih baik dari orang lain, ya udah biasa saja, nggak usah ditimbulkan sifat-sifat sombongnya. Wa minha, dan juga ataupun semisal kita seorang guru atau pengajar atau ya lebih pandai, jangan sampai kita merasa kita lebih baik dari orang lain yang semisal lebih bodoh dari kita. Nah, itu kalau kepandaianmu ditarik oleh Gusti Allah, ya bau tahu rasa, karena nggak tahu hasil akhir seseorang itu, kita semua nggak tahu. Karena ya yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang bertakwa padanya. Tidak memandang itu kamu pinter atau tampan, cantik, kaya, berpangkat, apalah. Yang dipandang oleh Allah adalah ketakwaan, dan ketakwaan seseorang itu terdapat pada orang yang tawaduk, bukan orang yang sombong, kan seperti itu. Ana sahibahu lah yang qadu. Jadi kadang ya kesombongan seseorang itu bisa muncul dengan sendirinya tanpa kita sadar, kadang bisa muncul. Nah, kalau kita sudah sadar, oh ternyata saya tadi sombong, cepat-cepatlah untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah. Anna sahibahu la yang qadu ilal haqi wa la yaqdumul ghaid. Sesungguhnya orang yang sombong itu di dalamnya tidak ada kebaikan, kebenaran. Sudah jelas sombongan itu semuanya terdapat mara bahaya dalam kesombongan seseorang. Jadi hindarilah kesombongan. Walaya talatuf fin nushi, dan bisa membuat respek orang lain itu ketika menasihati kamu itu hilang. Ketika kamu sombong, sombong dikasih tahu nggak mau. Respek orang lain terhadap kamu sudah hilang. Wa kafal kibaro madzamatan qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam.
sindiran untuk sifat orang yang memiliki sifat sombong itu terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibar. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong walaupun sebesar semut hitam yang kecil itu. Itu kurang ngeri gimana aja coba. Walaupun sekecil apapun seseorang merasa dirinya lebih baik dari orang lain dengan merendahkan derajat orang lain, ketika dia memiliki sifat seperti itu tidak akan masuk surga. Jadi ya hilangkanlah sifat sombong di dalam dirimu. Jangan pernah merasa lebih baik dari yang lain. Dan semuanya itu kan yang bisa mendekatkan seseorang adalah ketakwaan seseorang. Mendekatkan diri kepada Allah adalah ketakwaan seseorang. Jadi hiasilah dirimu dengan sifat tawadhu, rendah hati, dan kurangilah sifat sombong yang ada dalam diri kita semua. Jadi sama-sama belajar, ini juga sama-sama belajar. Masalah yang hati seperti ini itu kadang walaupun sebagai pengajar ataupun dai itu bisa sifat sombong itu bisa muncul, enggak pandang bulu. Jadi ketika kita sadar, cepat-cepatlah beristighfar, minta ampunan pada Allah dan meminta aunillah, pertolongan Allah agar kita semua dijauhkan dari sifat tersebut. Waman arafa annahu makhlukun min nutfatin. Tapi ada kesombongan, tapi kesombongan secara fisik ya, bukan secara hati. Hati kita itu harus tetap merasa tawadhu bahwa kita itu cuma seorang hamba yang lemah, yang banyak dosa. Tapi kalau kesombongan secara fisik itu ada yang diperbolehkan, seperti kesombongan untuk menghentikan keburukan orang lain. Contohnya, ada orang kaya menyombongkan diri kepada kita. Orang kaya, apaan kamu itu, miskin gak punya apa-apa. Nah itu kan sudah menjengkelkan kita ketika mendengar hal seperti itu. Ya memang dia orang kaya, tapi semisal kita membalasnya dengan kesombongan, itu tidak mengapa. Tapi kesombongan itu lakukan secara fisik saja, jangan hatinya kita itu merasa lebih baik dari dirinya. Jadi dibalas semisal orang itu menyombongkan kekayaannya, kamu tidak punya seperti ini, kamu gak bisa seperti ini, aku bisa membeli mobil, kamu gak bisa. Kesombongan yang seperti itu balas saja. Kamu punya mobil tapi pelit, meskipun hartaku sedikit, saya suka berbagi. Itu kan sudah kesombongan. Tapi kesombongan yang seperti itu tidaklah mengapa. Untuk apa? Untuk menghentikan kemaksiatan yang dia lakukan yang berupa kesombongannya itu. Sombong dibalas sombong gak apa-apa, tapi secara fisik saja. Jadi hatinya kita itu tetaplah merasa bahwa kita itu bukan apa-apa, cuma hamba lemah, cuma seorang hamba lemah yang selalu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu sa'irun ila jifatin hana alaihi ayutrokal kibar. Sesungguhnya setiap manusia itu sesungguhnya tahu bahwa dirinya itu hanyalah manusia, ciptaan yang terbuat dari air mani, sperma kan. Ya semua orang kan asalnya cuma sperma, air mani yang hina. Kalau bahasa Al-Qur'annya sulalatim mimma imahin. Semuanya itu kan cuma tercipta dari sel-sel air hina, yaitu air mani. Wa annahu sa'irun ila jifatin. Dan bahwasanya seseorang itu akan menjadi bangkai, kalau sudah mati kan akhirnya tetap menjadi bangkai. Hana alaihi ayutrokal kibar. Hal seperti itulah yang bisa membuat seseorang mudah untuk meninggalkan sifat sombong. Jadi kamu mau membanggakan apa? Kekayaan, ketampanan, kecantikan, amal soleh ataupun yang lainnya. Ketika kamu membanggakan hal seperti itu, ketahuilah bahwa sesungguhnya kita itu cuma tercipta dari air mani, sulalatim mimma imahin,
cuma dari sel air yang hina. Dan pada akhirnya apa? Manusia itu juga pada akhirnya akan menjadi bangkai. Ketika kita ingat seperti itu, kita tidak berhak untuk sombong. Sudah tercipta dari air mani yang hina, dan pada akhirnya kan juga menjadi bangkai di kuburan. Enggak ada yang bisa dibanggakan, seperti itu. Hal seperti itu ketika kita ingat tentang hal seperti itu bisa memudahkan kita untuk menghindari atau meninggalkan sifat sombong. Alladzi sababuhul ujub, yang mana sebabnya sombong itu adalah ujub. Yang pertama itu adalah ujub memang. Ujub itu merasa diri kita lebih baik walaupun tanpa merendahkan orang lain. Ketika sifat ujub itu adalah menjadi sebab orang melakukan sombong. Jadi hindarilah sifat ujub, merasa lebih baik dari orang lain, dan juga sifat sombong itu sendiri. Jadi kalau ada kurang lebihnya saya minta maaf. Untuk bab kibru sekian saja. Jangan lupa share ketika konten ini menarik. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Kalau ada kurangnya itu semua dari saya, kalau ada lebihnya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Terus ikuti channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.